Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggriani, kelas 3G, NIM 151421178. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah perubahan kurikulum pendidikan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 2022. Baiklah, berikut ini penjelasan mengenai perjalanan perubahan kurikulum di Indonesia. Satu, Kurikulum 1947, Rejana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 dibuat 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu Indonesia masih bergolak karena agresi militer Belanda dan sekutu serta terjadi sejumlah pemberontakan. Awalnya, kurikulum itu masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Letland. Di dalam kurikulum itu, pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bahasa lain di muka bumi ini. Kurikulum 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum itu baru bisa dilaksanakan pada 1950 setelah Republik Indonesia menekankan kesepakatan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949 dan mulai berlaku pada 27 Desember 1947. 2. Kurikulum 1952, Rejana Pelajaran Terurai 1952. Pada 1952, pemerintah menerapkan kurikulum baru yang merupakan penyempurnaan kurikulum 1947. Di dalam kurikulum 1952 diatur tentang topik pembahasan di setiap pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kurikulum juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. 3. Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigalan atau keterampilan, dan jasmani atau disebut pancawardhana. Dalam penerapan kurikulum itu, proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, produktif. Berdasarkan hal-hal pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida, yakni memberi kebebasan bagi siswa berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum itu dibuat setelah pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama kepada Orde Baru, tepatnya 3 tahun setelah peristiwa 30 September 1965. Penerapan kurikulum itu juga syarat dengan nilai politis, lantaran dengan untuk menghapus peninggalan Orde Lama dan rezim Soekarno. Tujuan utama kurikulum itu adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.
Ciri kurikulum 1968 adalah materi jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi atau keterkaitan untuk jenjang pendidikan selanjutnya subjek kurikulum. Selain itu, sifat materi pelajaran pada kurikulum 1968 adalah teoretis dan tidak terlalu dikaitkan dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada kurikulum itu dimulai sistem penjurusan yang dimulai pada tingkat kelas 2 SMA atau kelas 11. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum itu diterapkan setelah program rencana pembangunan 5 tahun. Tahap pertama berjalan di masa pemerintah Orde Baru. Kurikulum itu menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien akibat pengaruh konsep MBO atau manajemen by objektif. Di dalam kurikulum 1975, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Hal ini memunculkan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Penerapan kurikulum itu ramai dikritik oleh para guru karena mereka akhirnya terlalu sibuk menuliskan perincian dari setiap kegiatan pembelajaran pada kurikulum itu. Nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Sedangkan pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. 6. Kurikulum 1984. Perubahan kurikulum di Indonesia terjadi lagi pada 1984. Di dalam kurikulum itu dikenal dengan konsep pembelajaran, cara belajar siswa aktif. Kurikulum 1984 dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum itu juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, kurikulum 1984 juga membagi mata pelajaran siswa SMA menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. 7. Kurikulum 1904 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 serta suplemen kurikulum 1999 dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Akan tetapi, penerapan kurikulum itu dihujani kritik oleh kalangan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Sebabnya, materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan padat. Selain materi pembelajaran umum yang dinilai berat di dalam kurikulum, itu juga ditambahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Pada kurikulum 1904 terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturbulan, yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 kali caturbulan selama setahun. Kemudian, pada penerapan kurikulum 1994, singkatan SMP Sekolah Menengah Pertama diganti menjadi SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Kemudian SMA diganti menjadi SMU Sekolah Menengah Umum. Program penjurusan di SMA pada kurikulum 1994 dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Mata pelajaran
PB dihapus pada kurikulum itu. 8. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Pada tahun 2004, kurikulum di Indonesia kembali berganti menjadi KBK sebagai pengganti kurikulum 1904. Kurikulum itu menitikberatkan pada kompetensi 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan kurikulum itu, sekolah diberi kewenangan menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan sekolah dan kebutuhan peserta didik, dari yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasifikasi, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Lalu, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan metode bervariasi. Pada kurikulum ini, peserta diharapkan mencari sumber pembelajaran lain yang memenuhi unsur edukasi dan tidak terlalu terpaku kepada sebagai sumber belajar. Pada kurikulum 2004, pemerintah kembali mengubah nama SLTP menjadi SMP dan SMU, kembali lagi menjadi SMA. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum itu diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meski kurikulum itu hampir sama dengan KBK 2004, tetapi peristiwa penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu, guru diminta mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. 10. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP pada tahun ajaran 2013 sampai 2014. Tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diterapkan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni kelas 1 dan kelas 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada 2014 kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP kelas 7, 8, dan SMA kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Akan tetapi, penerapan K13 dihentikan oleh Menteri Pendidikan dan kemudian Anies
Anies Baswedan melalui Peraturan Menteri Nomor 60 per 2014 tanggal 11 Desember 2014. Alhasil, kurikulum yang digunakan kembali kepada KTSP kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester, satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan khusus. Penghentian tersebut bersifat sementara paling lama sampai tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Adapun kurikulum Merdeka Belajar dalam rangka pemulihan pembelajaran 2020 sampai 2024, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan. Resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kurikulum Merdeka yaitu Merdeka Belajar, artinya siswa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Anak tidak dipaksa untuk mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa serta sekolah. Kurikulum Merdeka Belajar harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Nantinya, kurikulum Merdeka digunakan untuk seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, atau setara dengan SMK, pendidikan khusus, dan kesetaraan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai perubahan kurikulum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.